EXP atau bahkan Sabar. Coba ya aku lihat ya. tolong Ci. Coba ya. Iya. Aduh. Enggak masih bisa bela. Keras. Weh, ini kita dapat map Dangerous Grass kayak dapat apa ya? Pertama kalinya soalnya. Akhirnya Dan terbuka alter juga. ego. Finally akhirnya. Cuma rata-rata memang banyak ditanya player ya pas interview sukanya apa Dangerous Grass. Karena berubah banyak gameplaynya. Oke. Let's see, let's see. Jadi kita lihat apakah sudah disiapkan oleh coach masing-masing. Coach Sever dan juga Sende Lucas. Wah, Angela udah ya. Bye Angela. Baxia. Alter ego. Enak Serius, banget, Bos. seriously. Ada satu hero di Dangerous Grass ini yang berbahaya banget sebagai roamer, Natalia. Iya. Oke, tapi Baxia kayak nggak bisa dipakai Nata nggak sih? Be? Ya masalahnya, Baxia ini juga masih prepare. Bisa di roam, bisa di jungle. Bisa di mana-mana. I see. Oke, tapi Uranus dan juga Jusin ini jawaban yang lumayan pasti juga nih. Hero continuous team fight ternyata yang dicari durability-nya nih dari dua pick awal. Wow. Akhirnya kita mendapatkan Dangerous Grass. Sansin nggak sih? Sanshin, Selena, Hilda. Banyak banget hero yang sebenarnya diuntungkan dengan adanya map ini. Kagura juga bisa buka map dengan payungnya, jangan lupa. Bentar. Masalahnya Kagura melawan Jusin dan Uranus. Aduh, ini kemarin Onyx EVOS kayak gitu loh. Sempat Genius first item waktu itu sama Okta. Serba salah. Gak usah juga. jauh-jauh udah mau Okta kemarin, San. Ya tapi balik lagi, karena ini ada Baxia nih. Sebenarnya ini mungkin yang bakal ngejawab sih. Dari Baxia dengan adanya Regen yang dimiliki sama Uranus, tapi kepotong sama Baxia. Waduh, itu menarik juga memang. Iya sih. Agak cukup penasaran seperti apa ya. Ya kalau kita tarik ke belakang lagi ya, sebenarnya Kagura ini lebih cocok untuk ngeburst hero-hero yang ya bisa terbilang tipis ya. Jarang terlihat lah, tapi memang harusnya impact-nya besar. Ya karena Baxia kan udah kebanyakan di ban Pak, kan jarang terlihat. Benar. Susah juga tuh. Gimana kalau Kaguranya memang dia akan nahan banget, bener-bener nahan, biarkan siapapun di depan. Di Samsin muncul baru dia berangkat. Wah, Jadi dia nih yang ngebuat tim Liquid tadi bangkit di game yang kedua. wah benar pas. Udah terprediksi. Cow. Bene Karacho. Daripada Widi bermain dan berulah. Iya. Alangkah baiknya ditutup juga ya. Tapi dengan Ben Franco sih. Baxia Franco ini combo yang paling dinamis dan bahkan nggak butuh level 4 loh, ingat. Kalau dia mau ambil Matilda gimana nih? Matilda. Liquid. Wow. Anti burst Kagura. Iya, kan? di burst Kagura dan juga early game ya. Berarti sama Uranus mainnya, harus masukin Uranus. Tapi Matilda menurut gue support yang lumayan bisa untuk keliling-keliling deh. Dan dia bisa membawa Ruby Gold Lane juga nanti. Itu dia, depannya ada, plus support juga satu, tengahnya mandiri, lumayan lengkap. Cuma memang mainnya DPS ya sama farming ya. Dan dependent sama Yushin. Yushin-nya fail untuk farming, dia mungkin bakal kerepotan udah pasti. Rubynya terbaca, bahkan sama Liquid yang berani. Waduh, Ruby-nya ditutup sama Liquid. Sendiri. Karena mereka nggak mau melihat posisi dari Nino ini akan diganggu kembali. Drop dari Widi, ini adalah keputusan yang sangat tepat kalau menurut gua. Karena memang akan sangat mengganggu farming dari sosok seorang Baxia. Kalau mau aman, Kylos lah. Kylos lumayan aman gitu. Dia. Hero badan ya. Iya. Hero yang bisa tank di depan, tapi ternyata Herald terlebih dahulu dari source magical damage guys. Ya karena Zuxinnya kan di sini utility ya perannya Arlot gak sih gua? buat alter ego. Alter ego? Alter ego Arlot. Oh boleh. Arlot plus 1 ya. Roamernya masih belum ketebak nih buat Alek. Maka dia yang akan bermain Khalid di sini untuk bisa mengganggu Yushin-nya. Tapi kalau misalkan nanti membawakan ke arah dari Khalid, aku ngerasa emang Zuxinnya bakal jadi gangguan Kalau buat Khalid. mau agak sedikit berbeda draftnya, dan dia mau benar-benar menguatkan seluruh lini dari segi jungle dan juga frontlinernya. Karena di jungle kita asumsikan Baxia, mainnya Arlot sama Bot. Oke, masih fleksibel. Apakah akan muncul assassin dari Yasuke? Arlot muncul dan hajar. Wow, bermain dengan rumput yang berbahaya. Bermain dengan pick off, bermain dengan metode menculik. Divine Judgment akan menjadi senjata utama dari alter ego. Kaja Kagura oke sih. Oke. Ini aku ngerti. Aku paham konsepnya. Dan Dangerous Grass ini dia. Gunakan hero Kagura akan mendapatkan keuntungan lebih untuk melakukan kick off dengan mudah dan bermain lebih agresif. Dan Jelas. gak cuma itu, semua rumput bisa dibuka sama Seime Umbrella. Ya, gue suka banget kayak map Dangerous Grass ini karena akhir-akhir ini lagi main burst damage kan. Tadi Iya. Kagura. Ya, Kalita, Kagura, banyak lah pokoknya mid laner yang tipe burst. Even Farsa yang bersembunyi di rumput aja
itu bisa banget ngagetin siapapun Itu dia. dengan burst damage-nya. Tapi last pick nih, pembuktian Widih. Akan mengamankan Gatot Kaca ternyata. Wow. Udah badan deh, Mas. Ini sama kayak konsep berhadapan sama Kalea ya, bawa badan yang benar-benar bisa escape dengan AOG. Atau bisa pick up langsung. Ada yang ditarik, langsung dia uji langsung ke depan. Ini dia nih, apakah backup atau escape yang akan ditujukan sama Gatot Kaca dari Widih. Karena tim Liquid ID satu game lagi menuju kemenangan pertama mereka atau alter ego yang akan membatalkan itu semua, membuat tim Liquid 08 di klasmen. Dangerous Grass akan menjadi map penutup untuk di match yang kedua. Apakah Alter Ego sanggup untuk bertahan atau Liquid yang akan mendapatkan kemenangan pertamanya? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Happy Arena, mana tepuk tangannya? Mari, pintu rumput yang bergoyang sudah dibuka. Bener rumputnya banyak banget ya. Dan ketika mau menyisir sesuatu daerah untuk menguasain zona, roamer ataupun frontlanernya itu jadi butuh waktu lebih lama Udah untuk pasti. ngebukain semua rumputnya. Jangan lupa juga ya, itu bush yang di dekat sama turtle dan lord itu penting banget. Jangan sampai ada pencurian lord hanya karena nggak ngecek di bagian bushnya. Cut bersama, cari level 2. Ya, Widihnya pun udah mau level 2. Ya, itu dia yang sudah disampaikan ke Profesor KB tadi. Dengan reveal posisi, habis itu di bawah menit yang pertama, udah gitu langsung dapetin level yang keduanya. Main kalau ada level 2 udah enak tuh. Ulangnya. Karena midnya ya mau nggak mau harus pasif sedikit. Bisa kiri bisa kanan sih tapi langsung gameplaynya langsung bisa bermain. Tapi Ya. wow, Joe berhasil melakukan take over terhadap Wonder yang sangat berimpact tadi. Setuju banget sih, apalagi Gatot Kaca ya. Main di river, dia bisa ke gold lane, dia bisa ke EXP, tergantung EOG-nya nanti. Dan kalau sekarang di early game, emang lumayan bergantung untuk mendapatkan level yang keempat. Joe udah datang. Jungle sekarang harus lebih aktif ya. Karena ketika pattern bawahnya selesai, mampirlah sebentar ke mid. Seenggaknya ngasih poke damage. Itu berguna banget soalnya. Ya, buat ngebonyokin mid laner lawannya ya. Agar nanti match up-nya lumayan bisa diuntungkan. Sekarang, kalau kita lihat dari emblem, tanaman emblem, Wilderness Blast bakal digunakan sama Hijumi ternyata. Dengan rotasi yang lebih aktif lagi nanti. Menarik ya. Tapi ada flicker yang lebih cepat juga. Dari Alek, hati-hati. Karena kadang cooldown-nya tuh nggak sesuai kan. Ya. Pasti mikirnya flicker tuh 2 menit, udah gitu simpelnya. Tiba-tiba kaget nih dengan pull yourself together. Lebih cepat. Tergantung assist dan jauh. Dan jangan lupa, ini sekarang di bagian top lane ada rotasi. Oh, rotasinya membuat Aran kali ini hampir benar-benar dimakan. Tapi lihat Purify-nya terlalu terburu-buru. Satu momen kecelakaan didapatkan di arah Tolkien dan Nino. Kali ini berhasil membuat para pasukan dari tim Alter Ego mendapatkan keuntungan bersama dengan Yasuke dan juga Alek. Tapi yang mungkin harus diperhatikan adalah rotasi yang dilakukan menuju ke arah Turtle. Mereka tidak boleh kalah. Sekali mereka kalah, ini akan merubah keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Wah, mereka mau setup loh. Setup push dari Nino, stay by out position. Pasukan dari tim Liquid ini udah sekarang belakang, tapi ini menjadi target utama dan retribution-nya. Kali ini di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. Double kill dapatkan oleh Nino, memasang ke arah belakang dan defense Dutchman. Di mana akhirnya hari penghukuman untuk tim Liquid atas kekalahan Alter Ego di game yang kedua. Sangat terasa dampak dari Divine Judgment dan tank jungle di awal. Apakah keputusan yang baik untuk Liquid? Mereka start duluan. Udah pasti ya, padahal tim Liquid bisa take over atau retake nantinya. Karena untuk tank jungle kita tahu sendiri, mereka akan lebih superior di turtle yang pertama. Membuat kerugian berlipat ganda, 1.300 gold langsung diungguli untuk Alter Ego. Hanya 1-2 poin kill aja tadi balasannya. Jadi nggak adil banget bahkan ya. Cover lagi, reset lagi Joe. Di Samsin. Balik lagi ya untuk mid game-nya. 2 item. Dampaknya baru akan terasa. Ini terstrike di RV. Kayaknya dia mau rush untuk Sky Pierce berarti ya. Iya, dia pengen dari awal karena dia tahu landingnya nggak keganggu. Kedua, kamu ini bakal dipaksa untuk melawan Flicker. Jadi mau nggak mau, ini artinya juga sudah dikalah. Dan serius deh, di Textor dari Alter Ego lumayan banyak loh. Iya. Ada Semi Umbrella, ada Dead Sonata. Oke, ngomongin tim Liquid, mereka punya badan dari Aran, mereka juga punya Mountain Shocker. Tapi kalau misalkan early game tidak berjalan dengan baik, aku merasa ini bakal jadi useless buat tim ID-nya. Oke. Dan hati-hati. Balik lagi nih untuk Kabuki. Sepertinya style yang berbeda lagi deh hari ini. Dia kayak Ditabrak dan di Dutchman.
Bahkan Avatar Guardian gak mampu untuk membuat Widih keluar dari jeratan Alter Ego. Memaksakan keadaan, membuat para pasukan dari tim Liquid kali ini harus mundur ke arah belakang dan Kabuki seakan-akan terjepit sebagai sandwich kali ini. Bukan generation sandwich, tapi Kabuki udah gak punya space lagi. Full plating untuk Arfi dibuat oleh Yasuke. Nah, berkurang bahkan tadi darahnya. Mau nggak mau dia paksa nih ke depan untuk katapult yang udah mulai low. Bahkan zaman force paksa untuk dibuka. Oh, gak berasa kayak Yasuke. Informasi didapatkan, Widih bakal coba untuk menangkap sosok dari para pasukan Alter Ego. Final Flash! Nino mencoba masuk ke dalam lagi. Nanti bisa memang didapatkan, tapi Avatar Guardian di depan sana. Gak bisa menyelamatkan apapun, sedangkan Aran bersama Widih udah gak ada jalan untuk pulang. Dan akhirnya double kill didapatkan oleh Arfi. Joe berhasil mendapatkan turtle, tapi dive in ke dalam lagi. Kayaknya gak wise decision. Wah, trustless ke dalam turtle. Tarik. Demon Dutchman! Dan dia Haskill! Gak ada lagi jalan untuk pulang, gak ada lagi jalan keluar. Dan lihat di depan sana. Ketika para pasukan dari tim Alter Ego, mereka kehilangan turtle, tapi pertukarannya terlalu menguntungkan mereka. Bahkan midnya lihat udah tercicil dan langsung sampai 2000 B. Wah, ini gara-gara efek dari purple buff juga yang dimakan. Turtle yang didapatkan dari tim Liquid ID seolah-olah membuat mereka makin dalam keadaan yang buruk. Karena emang pertukarannya, trade-nya nggak begitu imbang. Ya, Double kill dari RV ini loh, ini dampak snowballnya akan sangat mematikan sekali. Untung Skypierce udah tinggal dikantongin. untung belum tadi. Untung 3 poin kill ini tanpa Itu dia. Skypierce. Sekarang udah mulai ditabung lagi nih. Pelan-pelan tapi pasti. Alter Ego menunggu Divine Judgment dan juga flicker dari Alex sepertinya. Oke, dan Yasuke akan membuat tim fight mereka akan lebih kuat. Karena kenapa? Karena itu dia anti-regen tambahan yang sangat bisa membuat para pasukan dari tim Liquid terperangkap. Hati-hati, Nino punya damage loh ini. Ada Fury Hammer kan, tarik. Oke, maka seperti tadi dan Widih di depan sana hilang, itu dia. Sky Piercer santak 10 Sky Piercer sudah diamankan oleh Army. Sangat pasti Kabuki. Zone out, Yasuke. Dia coba untuk paksa atasnya biar aman. Hero scaling versus hero early game. Berat banget Kabuki untuk bisa bertahan. Early game yang tidak berjalan dengan baik. Bagi tim Liquid ID dan bahkan mencari target lagi. Targetnya itu ada Aran di depan sana, ada bahkan Aran, bahkan coba ada Final Slash ke Nino. Dan langsung Final Slash, Nino! Lihat Lenafton bergetar. Outplay yang terjadi dari Nino. Membuat para pasukan dari tim Liquid. Aran udah benar-benar nggak ada sama sekali yang bisa dilakukan. Itu nungguin pasif sih, aku yakin banget Nino memperhitungkan sekali pasifnya. Agar vengeance-nya bisa dia lakukan 2 kali dan Divine Judgment. Oh my god, tarik penghukuman kembali dan Baebuki kali ini Joe udah bakal coba keluar, dia nggak mau lagi. Kembali untuk kedua kalinya tenggelam di dalam para permainan dari tim Alter Ego. Baebuki di game yang kedua dia berhasil bersinar, tapi di game yang ketiga nafas kembali tercekik, harit lagi. Ya, tapi ini 2 kejadian di waktu yang sama loh. Alter Ego sadar kalau turtle akan dilepas. Maka mereka membagi jumlahnya. Ada Hijume X Alex yang naik ke atas dan dapetin kill. Wah, tipe burst ya, jangan lupa bahwa di sini Kajanya memiliki partner untuk bisa memberikan dealing damage yang instan. Sehingga nggak bakal ada yang selamat dari tim Liquid ID. Even itu Aran, aku merasa sesaat lagi ya, apalagi ketika nanti Hijumenya selesai dengan glowing, dia akan bisa ke burst loh. Iya. Harus lebih sabar sekarang dari teman-teman Liquid. Mereka harus sadar damage dari Kagura ini gak main-main. Ini cukup untuk cover siapapun. Iya. Apalagi Kaguranya jenis one kan. Wah. Wajib sih menurut gue Genius One itu kayak core item Kagura yang pertama. Ya, jadi bisa membuat kita lihat damage-nya terlalu burst dan habis ini kita lihat glowing one. Oke, glowing one akan membuat para pasukan dari tim Liquid mereka nggak harus nungguin Yasuke lagi untuk bisa dimakan. Jadi Liquid udah harus tahu kalau Yasuke bisa saja muter-muter hanya dengan sendirian. Bisa banget. Apalagi ngeliat dari inner turret. Ini baru menit ke-8 sih. Benar-benar langsung dihancurkan juga dan dominasi. Ingat Alter Ego ketika mereka pegang temponya susah banget untuk di take over. Ya, mereka nggak mau menghentikan atau bahkan menurunkan tempo permainan mereka. Mereka tetap on track. Dan ingat, semakin dalam Alter Ego nge-push, semakin banyak bush yang bisa dimanfaatkan. Lihat, ada beberapa bush yang cenderung terlihat baru di sana. Ya, apalagi bus-bus mengagetkan dan lihat di depan sana. Yasuke akan menabrak di mana Kabuki berada. Aran jadi terus sama. Ditarik. Langsung bakal coba ditarik dan bahkan itu dia. After Guardian for nothing. Kabuki di take down. Aran one last hit. Tidak mau terlalu terburu-buru karena target utamanya bukan Aran. Tapi Widih lah
yang menjadi harta tata Deadson atau target. Dua lagi Stark Sky Piercer makin melambung kali ini di tangan dari Arvi. 30 Stark. Makin terasa, tapi Alter Ego bukan hanya mau kill, mereka akan coba untuk ambil objektif. Holy defense-nya. Mahal itu. Trigger. Mahal itu. Itu lebih mahal daripada push dan kill tadi sebenarnya. Sekarang Lord akan diambil oleh Alter Ego secara gratis. 6.000 gold lead. Ini benar-benar perbedaan yang terlalu signifikan. Satu harapan terakhir dari Liquid. Dimana Alter Ego juga memang kesulitan untuk naik ke dalam dash. Cuma untuk high ground defense, ini terbilang nggak ada juga loh dari Liquid, Be. Ya, susah banget buat urusan clear ya. Karena harus berharap kepada Harit sekarang. Sementara kalau kita lihat dari Kabuki, dia dalam keadaan yang nggak 100% loh farmingnya. Dia dalam keadaan under farmnya juga. Secara gold individualnya juga lumayan jauh gapnya. Ketika berhadapan dengan Arvi. Yang sekarang Arvi secara KD aja 601. Iya, udah dapetin full positioning, dapetin penetration juga. Wah ini antar gold lane. Beda 3.000 gold. Gapnya jauh sih. Ini berasa banget. Tapi Lord langsung Tapi dari konsil. ada 2 initiate, tinggal kita lihat apakah ada di Nino ataukah akan ada di Alif di depan sana. Pada Slam! Nino menutup jalan bermasuk dari Team Liquid di depan sana, pergantian. Nino masih bisa selamat tapi lihat bermasukkan dari Team Liquid. Mereka kehilangan 2 poin dan 3. Ini bencana looking for Maniac. Hampir saja berhasil mendapatkan Maniac, fokus secara pace mereka nggak boleh apapun terjadi dan itu dia Maniac!